Halo anak-anak, puji Tuhan. Saat ini kita kembali diberi kesempatan yang sangat indah untuk mendengar firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita memohon supaya Tuhan menolong kita dalam mendengar firman Tuhan. Kita memohon kepada Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami pada saat ini boleh mendengar firman Tuhan. Tolong tiap kami Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, pada zaman dahulu kira-kira 4.000 tahun yang lalu, ada seorang bapak yang beriman kepada Tuhan. Dia adalah orang yang taat kepada Tuhan. Tuhan suruh apapun juga dia selalu taat. Dia tidak pernah membantah, dia tidak pernah melawan, dia tidak pernah bandel kepada Tuhan. Dia selalu taat kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan perintahkan, bapak ini mau ikuti. Bapak ini meskipun dia sudah menikah dan dia sudah cukup tua, tetapi dia belum mempunyai anak. Dia belum punya anak satu pun. Bapak ini ingin sekali punya anak. Bapak ini berdoa kepada Tuhan supaya mendapatkan anak. Tetapi sampai tua, dia tetap belum mempunyai anak. Tetapi meskipun dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, bapak ini tetap beriman kepada Tuhan. Dia tetap percaya dan taat kepada Tuhan. Anak-anak tahu siapa nama bapak ini? Ada yang tahu? Ya, benar. Ada yang sudah menyebutkan nama bapak ini dengan benar. Tapi masih ada yang belum tahu. Nama bapak ini dimulai dengan huruf A. Coba, siapa namanya? Ya, benar. Namanya adalah Abraham. Nama bapak yang beriman kepada Tuhan ini adalah Abraham. Suatu kali di malam hari, Tuhan datang kepada Abraham dan mengajak Abraham keluar dari kemahnya dan berkata kepada Abraham, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Demikian banyaknya nanti keturunanmu." Anak-anak, di malam hari kalau langit sedang bersih, sedang tidak berawan, sedang tidak mendung, sedang tidak tertutup kabut, maka kita bisa melihat bintang di langit. Ada bintang yang ukurannya lebih besar. Ada yang ukurannya lebih kecil. Ada yang kecil sekali. Coba kita hitung bintang di langit. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, banyak sekali. Kapan selesainya dihitung? Jumlah bintang di langit banyak sekali. Dan Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa keturunan Abraham akan banyak sekali jumlahnya seperti bintang di langit. Tapi saat itu Bapak Abraham belum punya anak satu pun. Padahal Bapak Abraham sudah tua, umurnya sudah lebih dari 75 tahun. Ya, umur 75 tahun itu sudah kakek-kakek. Dan biasanya kakek-kakek sudah tidak punya anak lagi. Menurut orang kebanyakan bahwa tidak mungkin Bapak Abraham yang sudah tua itu bisa punya anak. Tapi Abraham tetap beriman, tetap percaya kepada Tuhan bahwa apa yang Tuhan janjikan pasti akan terlaksana.
Meskipun semua orang berkata, tidak mungkin. Mana mungkin sudah tua bisa punya anak. Tetapi Abraham memegang janji Tuhan. Jika Tuhan sudah berjanji, maka janji Tuhan tersebut pasti akan terlaksana. Bapak Abraham ini beriman kepada Tuhan. Anak-anak, sama seperti Abraham, kita pun harus beriman kepada Tuhan. Dan salah satu bentuk kita beriman kepada Tuhan adalah kita percaya apa yang Tuhan katakan kepada kita. Mungkin anak-anak ada yang bertanya, bagaimana kita bisa tahu apa yang Tuhan katakan kepada kita? Bagaimana kita bisa mengetahui apa yang Tuhan inginkan kepada kita? Kita bisa mengetahui apa yang Tuhan katakan kepada kita adalah melalui firman Tuhan. Ya, melalui apa yang Tuhan katakan kepada kita melalui Alkitab. Anak-anak, dari sejak kecil kita harus rajin membaca Alkitab. Karena Alkitab adalah firman Tuhan. Tuhan berkata, Tuhan berfirman kepada kita melalui Alkitab. Kalau di zaman Abraham mau dengar apa yang Tuhan katakan, maka kita di zaman ini harus rajin membaca Alkitab. Mendengar apa yang Tuhan katakan kepada kita melalui Alkitab. Kalau di zaman Abraham mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada Abraham, maka kita di zaman ini, kita juga harus rajin melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita melalui apa yang ditulis dalam Alkitab. Kita harus melakukan semuanya itu karena Alkitab adalah firman Tuhan. Tuhan berjanji kepada Abraham akan memberikan anak. Dan Abraham beriman. Abraham percaya bahwa janji Tuhan tersebut pasti akan terlaksana. Abraham menunggu 1 tahun. Abraham menunggu 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun. Belum juga dia mendapatkan anak. Apakah Tuhan lupa kepada janjinya? Tidak. Abraham percaya bahwa Tuhan tidak mungkin lupa terhadap janjinya. Janji Tuhan pasti terlaksana. Meskipun Abraham menunggu lama sekali, tetapi dia tetap beriman kepada Tuhan. Abraham tetap percaya karena Tuhan sudah berjanji, maka Tuhan pasti akan tepati pada waktunya. Sampai pada suatu saat, pada waktu Abraham umur 99 tahun, Tuhan datang kembali kepada Abraham dan mengatakan bahwa tahun depan Abraham akan mempunyai anak. Wah, ini berita yang menggembirakan. Tetapi berita ini sepertinya tidak mungkin terjadi. Abraham saat itu adalah seorang kakek-kakek yang umurnya 99 tahun. Dan Sarah istri Abraham adalah juga seorang nenek-nenek yang umurnya 89 tahun. Apakah mungkin kakek dan nenek bisa punya anak? Aduh, menurut anggapan orang zaman itu tidak mungkin. Tidak mungkin mereka bisa punya anak. Tetapi Tuhan mengatakan, tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan. Meskipun kelihatannya janji Tuhan itu adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi, meskipun orang-orang di sekitar Abraham juga menganggap bahwa hal itu tidak mungkin terjadi, tetapi Abraham tetap beriman kepada Tuhan. Percaya bahwa janji Tuhan tersebut pasti akan terjadi. Lalu, apa yang terjadi? Setahun kemudian, tepat seperti yang Tuhan katakan, kakek Abraham dan istrinya, nenek Sarah, punya anak. Ya,
anak yang Tuhan janjikan berpuluh tahun sebelumnya Tuhan berikan. Abraham dan istrinya Sarah gembira sekali. Akhirnya mereka punya anak. Dan anak ini sesuai dengan yang Tuhan katakan, anak ini diberi nama Ishak. Siapa namanya? Ya, namanya adalah Ishak. Anak perjanjian yang Tuhan berikan kepada Abraham adalah Ishak. Anak yang lahir dari kandungan Sarah, istri Abraham. Abraham dan Sarah senang sekali. Mereka akhirnya punya anak. Mereka gendong Ishak. Mereka lihat wajah mungil Ishak. Wah, wajahnya lucu sekali. Tertawanya dari Ishak sangat menggemaskan. Wah, mereka gembira sekali. Mereka sangat bersyukur kepada Tuhan. Mereka merawat Ishak dengan penuh kasih sayang. Ishak adalah anak satu-satunya dari Abraham dan Sarah. Anak perjanjian yang Tuhan berikan di masa tua mereka. Dan Abraham dan Sarah sangat sayang kepada Ishak. Anak-anak sama seperti Abraham yang tetap tekun dalam imannya. Meskipun harus lama menunggu, meskipun harus mendengar orang-orang yang berkata tidak mungkin, tetapi Abraham tetap tekun beriman kepada Tuhan. Maka kita pun juga harus tekun, tetap beriman kepada Tuhan. Apa itu tekun? Tekun artinya adalah rajin dan sungguh-sungguh. Jadi, tekun dalam iman berarti kita harus dengan rajin dan bersungguh-sungguh beriman kepada Tuhan setiap saat. Tidak boleh hanya hari ini beriman kepada Tuhan Yesus, kemudian besok tidak lagi beriman. Tidak boleh seperti itu. Seorang yang tekun beriman berarti tiap hari, bahkan tiap saat harus terus beriman kepada Tuhan Yesus. Dan kita harus sungguh-sungguh beriman. Bukan hanya sekedar supaya dipuji orang. Bukan supaya dapat nilai bagus. Bukan supaya dapat hadiah yang banyak. Tidak. Tetapi dalam hati kita, kita harus sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Anak-anak, hari ini kita sudah mendengar kisah tentang Abraham yang beriman kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan anak kepadanya. Dan Tuhan memberikan Ishak kepada Abraham sebagai anak yang Tuhan janjikan. Dan dari kisah Abraham ini kita belajar untuk 1. Rajin membaca Alkitab. 2. Tekun dalam iman kita kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Engkau pada hari ini sudah mengajarkan kami untuk tetap beriman dan untuk kami boleh tekun beriman kepadamu. Terima kasih Tuhan, pimpinlah kami dari sejak masa kecil kami untuk boleh tekun di dalam iman kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa anak-anak.